Semoga sehat. Kita ketemu lagi di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang kita kehadiran Pak Sri Wusono dari P2PTM. Nah, ini nanti akan menjelaskan tentang Hari Pendengaran Sedunia. Oke, Pak Sri Wusono, silakan sambil memperkenalkan diri. Kemudian mungkin kami pengen tahu nih, apa itu Hari Pendengaran? Silakan Pak Sri. Terima kasih Pak Kapi. Salam sehat untuk semuanya. Bahwa untuk Hari Pendengaran itu adalah hari yang tepat, momentum di mana kita memiliki komitmen global untuk mendukung gerakan peduli sehat. Artinya bagaimana kita melakukan pencegahan dalam rangka meningkatkan kesehatan pendengaran. Oke, siap. Hari Pendengaran. Wah, ini tentunya Hari Pendengaran pasti mendengarnya harus benar-benar mendengar. Nah, Pak Sri, kami pengen tahu nih, apa sih arti dari gangguan pendengaran itu sendiri sih? Baik, untuk gangguan pendengaran secara definisi adalah gangguan penurunan fungsi pendengaran. Fungsi pendengaran. Baik itu satu telinga ataupun dua telinga, atau istilah kedokteran itu unilateral, bilateral. Maaf, kalau unilateral itu dua telinga, kalau bilateral itu satu telinga. Jadi terjadi penurunan fungsi pendengaran. Fungsi pendengaran berarti kedua-duanya salah satu maupun kedua-duanya itu bisa menjadi definisi dari gangguan pendengaran itu sendiri. Betul. Oke. Nah, kalau kami ingin tahu nih gejalanya nih apa aja nih, Pak Sri? Kalau secara umum yang mungkin kita bisa amati di masyarakat, Pak, mungkin diawali dengan ada rasa gatal. Gatal ya? Kemudian keluar cairan kalau misal dia sudah terjadi gangguan pendengarannya sudah lama atau sampai infeksi. Kemudian ada rasa nyeri. Jadi kalau misal ada gerakan paparan dia akan terasa nyeri di bagian telinganya. Secara umum seperti itu. Secara umum begitu ya. Jadi gatal, nyeri. Terus kalau pada anak-anak mungkin tidak begitu mendengar sehingga dia miskomunikasi bisa juga terjadi. Misalnya kita ngomong apel, dia taunya pepaya. Oh gitu. Berarti kan fungsi pendengaran menurun. Seperti ini ya, seperti ada pelawak nih. Betul. Pelawak siapa namanya? Pak Sri. Yang bolot. Nah, Haji Bolot. Ya betul. Nah, itu apa yang disampaikan, apa yang didengarkan berbeda yang dikeluarkan. Betul. Betul ya. Oke. Nah, ini apa nih? Tadi menyambung pertanyaan pertama gatal, kemudian juga mungkin keluarnya cairan. Kemudian nah ini penyebabnya nih, Pak Sri. Apa nih untuk yang gangguan pencernaan? Secara garis besar kalau kita ngikutin pedoman dari Kementerian Kesehatan, bahwa untuk gangguan telinga itu ada beberapa yang ditampilkan seperti ada istilahnya presbikosis, yaitu gangguan pendengaran karena usia lansia. Kemudian ada istilahnya OMSK, otitis media suppuratif kronis, itu terjadi infeksi pada telinga, biasanya gejalanya keluar cairan. Terus ada lagi gangguan telinga yang fungsi yang kalau misal dari bayi baru lahir itu namanya kelainan kongenital. Biasanya dia dari lahir sudah terjadi gangguan pendengaran. Ini biasanya akibat tidak dilakukan vaksinasi campak MMR itu. Ada indikasi nanti pada saat bayi lahir ada tuli kongenital. Secara garis besar seperti itu. Secara garis besar. Gangguan jadi pemirsa ya, jadi salah satunya gangguan pendengaran itu adalah diakibatkan oleh tidak imunisasi. Betul. Jadi termasuk dari PT3I ya. Betul. Jadi sebenarnya imunisasi salah satunya. Yang sering kita ketemu di masyarakat, serumen, telinga kotor. Itu biasanya karena efek debu atau telinga kita tersumbat sama kotoran. Itu istilahnya serumen. Ya. Jadi sering terjadi itu Pak, malah kasusnya
tinggi gitu, Tinggi ya. masyarakat. Nah, seberapa tinggi nih kalau di Kalimantan Selatan? Kalimantan Kalau Selatan surveinya? itu kemarin data terakhir 2022 itu mencapai 900 orang dari seluruh populasi penduduk Kalimantan Selatan. 900 kalau 900, penduduk kurang lebih ya. Kalimantan Selatan ada 4 juta. Wah, itu kira-kira berapa persen tuh? Nah, Kira-kira 0, berapa ya? 0, berapa persen tuh ya. Iya. Jadi lumayan besar ya. Lumayan. Karena bagaimanapun kalau terjadinya gangguan pendengaran ini, otomatis kalau misalnya di tingkat anak-anak sekolah ini sangat mengganggu nih. Betul ya. Pak Bahkan Tri? kan kalau komitmen global itu kan secara keseluruhan itu direncanakan dunia itu bisa menurunkan angka kesakitan pendengaran 1,7% 1,7%. seluruh populasi penduduk di dunia. Wow. Itu komitmen globalnya supaya tidak terjadi ketulian sehingga harus dilakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi itu ya upaya untuk pencegahannya. Nah, dari Pak Sri tadi itu menyebutkan upaya pencegahan. Betul. Kira-kira apa saja nih Pak Sri? Baik. Nah, Kalau beberapa konsep yang beberapa ini lagi sering ditampilkan itu adalah life stemming. Artinya upaya kita bagaimana mengurangi faktor-faktor risiko yang terjadi terhadap gangguan pendengaran seperti formula 60-60. 60-60 itu yang dimaksud dalam kita melakukan aktivitas pendengaran, misal kita dalam mendengarkan musik, betul. Itu volumenya tidak boleh lebih dari 60%. Jadi batas maksimalnya 60%. Maksimal 60%. Tinggi. Kemudian diupayakan istirahat ada 60 menit seperti itu. Tidak berjam-jam seperti itu. Nanti berakibat itu. Itu satu. Yang kedua, mungkin upaya sederhana yang bisa dilakukan oleh keluarga atau individu melakukan membersihkan telinga secara rutin. Artinya dengan mengikuti saran dokter. Artinya tidak asal panggil atau alat sesuatu dimasukkan itu tidak boleh. Minimal ya menggunakan alat yang dianjurkan sama dokter. Terus yang kedua yang perlu ditambahkan juga kita dari Dinas Kesehatan tentunya tidak lupa melakukan upaya-upaya screening. Screening dalam arti menyampaikan terhadap tenaga kesehatan, kemudian terhadap masyarakat, agar masyarakat itu berdoyong-doyong untuk datang ke Puskesmas atau Posmindu. Kalau mungkin di sekolahan bisa melakukan screening di UKS. Mungkin upaya-upaya yang mungkin bisa untuk mengurangi kasus gangguan pendengaran tadi. Nah, itu tadi kata Pak Sri. Jadi harus kalau misalnya ada sedikit gangguan dari pendengar kita, coba datangi ke fasilitas kesehatan ya. Betul. Oke. Nih kalau misalnya pakai obat tetes itu boleh nggak? Betul. Obat tetes itu, nah ada tadi salah satu bentuk gangguan pendengaran namanya optotoksik, yaitu gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh obat yang tidak sesuai atau tidak rekomendasi dokter. Artinya apabila kita menggunakan obat yang terkait dengan telinga harus dengan resep dokter, advis dokter, nggak sembarangan kita memakai itu. Seperti itu. Oke, jadi pencegahan maupun juga pengobatan dan sebagainya itu harus sesuai dengan aturan ya. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan sendiri, kita harus konsultasi dulu dengan dokter atau petugas kesehatan bagaimana cara membersihkannya, terutama untuk pendengaran. Oke, mungkin itu Pak Sri. Jadi waktu kita tinggal 1 menit nih. Kira-kira apa yang akan disampaikan dalam rangka Hari Pendengaran Sedunia ini? Baik, salam sehat untuk semua. Kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai masyarakat atau individu, mari kita mencoba melakukan upaya secara dini untuk meningkatkan kesehatan pendengaran. Misal kita dapat melakukan screening sederhana, tes modifikasi telinga, mungkin kalau kita mampu. Yang kedua, kita bisa mendatangi ke tempat fasilitas kesehatan atau Puskesmas, Puspindu atau UKS untuk dilakukan screening awal gangguan pendengaran. Terus yang ketiga, kita sebagai tenaga kesehatan atau masyarakat yang sudah mengetahui tentang pendengaran, seyogianya kita mampu melakukan edukasi. Bagaimana kita
mencegah supaya pendengaran kita tetap optimal. Salah satunya tadi dengan formula 60-60. 60 kecot. Suara tidak boleh terlalu tinggi, batas maksimal 60 suara, 60 tingginya, volumenya maksimal 60. Okay. Kemudian harus ada istirahat, jangan berlarut-larut mendengarkan suara seperti itu ya. 60 menit harus istirahat. Oke. Seperti itu. Mungkin itu dari pesan dari Pak Sri Wono dari bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, terutama untuk PTM. Dan untuk kola-kola sekalian, kami ucapkan terima kasih. Silakan ajukan pertanyaan kita di Instagram Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Anya Septa. Salam sehat. Salam sehat.